penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara. Hormat berjaga. Pada 1 Juni tahun 2025 siap dimulai. Lanjutkan. Sambut pengibaran bendera merah. Siap. Kibarkan. Kibar.
merah putih. Hormat senjata. Pengibaran bendera merah putih telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat.
Hadap kanan. Salat di depan. Gerak. Aku di depan. Musik kok. Nah, musik. Fokus! Satu! Bawa kepala lah. Bawa kepala lah. Gerak! Mengheningkan cita dipimpin oleh Inspektur Upacara. Mari sejenak kita tundukkan kepala. Kita berdoa bagi arwah para pahlawan agar mereka diterima di sisi Tuhan dan mereka semua juga bisa mendoakan kita semua yang lagi berperjuangan agar kita juga sukses dalam perjuangan para pendahulu kita. Mengenai kita dimulai. Yeah.
Persiapan pembacaan teks Pancasila. Hasan, bangun. Tanda kebesaran bukan. Hormat, bacakan. Pembacaan naskah Pancasila oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Kasimirus Kolo, MSI. Pancasila. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua, Dua, yang adil dan beradab. kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, Tiga, persatuan Indonesia. persatuan Indonesia. Empat, Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanda kebesaran tutup. Hormat, bacakan. Undangan disilahkan duduk. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende, Bapak Agustinus Wadi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia
ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Inspektur Upacara. Yang terhormat anggota DPR RI Pak Ande Hugo Parera dan anggota DPD RI Pak Angelo Wakekako, yang terhormat Wakil Gubernur Provinsi NTT Bapak Joni Asaroma, pejabat dari Badan Ideologi Pancasila RI BPIP, pimpinan DPRD Provinsi NTT dan para anggota DPRD Provinsi yang ada hari ini, Forkompimda Provinsi NTT yang hadir hari ini, Bupati, Wakil Bupati yang hadir hari ini dari seluruh NTT, Ketua dan anggota DPR Kabupaten ND, dan juga dari DPRD tingkat 2 yang hadir pada hari ini, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten ND, pimpinan perangkat daerah provinsi dan Kabupaten ND atau dari kabupaten yang hadir hari ini, pimpinan perguruan tinggi, para camat dan kepala desa se-kabupaten yang hadir hari ini, para pejabat sipil TNI dan Polri, kepala sekolah SD, SMP, SMA dan SMK yang sederajat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, para pelajar mahasiswa, teman-teman insan pers, dan semua tamu undangan yang berbahagia. Pasukan diistirahatkan. Perhatian, istirahat di tempat. Saya akan membacakan pidato Kepala BPIP pada peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2025. Salam, Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat, salam kebajikan, salam bahagia, dan salam Pancasila buat kita semua. Dari ND dan NTT untuk Nusantara dan seluruh Indonesia. Hari ini 1 Juni 2025 kita kembali memperingati momentum penting dalam sejarah bangsa Indonesia, Hari Lahir Pancasila.
kita tidak hanya mengenal rumusan dasar negara, tapi juga meneguhkan kembali komitmen kita terhadap nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila bukan hanya sekedar dokumen historis atau teks normatif yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila adalah jiwa bangsa, pedoman hidup bersama, bintang penuntun dalam mewujudkan cita-cita Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dalam semangat memperkokoh ideologi Pancasila, izinkan saya mengajak kita semua merenungkan kembali bahwa Pancasila adalah rumah besar bagi keberagaman Indonesia, yang di ND kita kenal dengan Pancasila, rumah kita. Ia mempersatukan lebih dari 270 juta jiwa dengan latar belakang suku, agama, ras, budaya, dan bahasa yang berbeda. Dalam ideologi Pancasila, kita belajar bahwa kebinekaan bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk bersatu. Dari sila pertama sampai sila kelima, terkandung prinsip-prinsip, nilai-nilai yang menuntun kita membangun bangsa dengan semangat gotong royong, keadilan sosial, dan penghormatan kepada martabat manusia. Hadirin yang saya hormati, dalam konteks pembangunan nasional saat ini, pemerintah telah menetapkan Astacita sebagai 8 agenda prioritas menuju Indonesia Emas 2045. Di tingkat provinsi tentu juga ada programnya, demikian pula tingkat 2 di seluruh NTT. Salah satu yang paling fundamental dalam Astacita adalah memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Mengapa ini menjadi prioritas? Karena kita menyadari bahwa kemajuan tanpa arah ideologis akan mudah goyah. Kemajuan ekonomi tanpa fondasi nilai-nilai Pancasila bisa melahirkan ketimpangan. Kemajuan teknologi tanpa bimbingan moral Pancasila bisa menjerumuskan bangsa pada dehumanisasi. Memperkokoh ideologi Pancasila berarti menegaskan kembali bahwa pembangunan bangsa harus selalu berakar pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Dalam era globalisasi dan digitalisasi yang semakin kompleks, tantangan Pancasila semakin nyata. Kita menyaksikan paham-paham ekstremisme, radikalisme, intoleransi, hingga disinformasi yang mengancam kohesi sosial kita. Oleh karena itu, melalui Astacita, kita dipanggil untuk melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam segala dimensi kehidupan, dari pendidikan, birokrasi, ekonomi, hingga ruang-ruang digital. Pertama, dalam dunia pendidikan, kita perlu menanamkan Pancasila sejak dini, bukan hanya sekedar dalam pelajaran formal, tapi dalam praktek keseharian. Sekolah dan universitas harus menjadi tempat lahirnya generasi yang cerdas secara intelektual, tangguh secara karakter, dan kuat dalam integritas moral. Kedua, di lingkungan pemerintahan dan birokrasi, nilai-nilai Pancasila harus hadir dalam bentuk pelayanan publik yang berkeadilan, transparan, dan berpihak pada rakyat. Setiap kebijakan dan program harus mencerminkan semangat kemanusiaan dan keadilan sosial, bukan kepentingan kelompok atau golongan atau pribadi. Ketiga, dalam bidang ekonomi, kita perlu memastikan bahwa pembangunan tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi menjadi berkah bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial, sebagaimana termaktub dalam sila kelima, harus menjadi orientasi utama. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), ekonomi kerakyatan dan koperasi harus terus diberdayakan agar tidak ada warga yang tertinggal dalam kemajuan bangsa. Keempat, dalam ruang digital, kita harus membangun kesadaran kolektif bahwa dunia maya bukan ruang bebas nilai. Etika
toleransi, saling menghargai tetap harus ditegakkan. Pancasila harus menjadi panduan dalam berinteraksi di media sosial, platform digital lainnya. Mari kita perangi hoaks, ujaran kebencian dan provokasi dengan literasi digital dan semangat gotong royong. Hadirin yang saya banggakan, BPIP sebagai lembaga yang bertugas membina dan memperkuat ideologi Pancasila terus berkomitmen menghadirkan berbagai program strategis dari pembinaan ideologi di lingkungan pendidikan, pelatihan bagi aparatur sipil negara dan aparat negara, penguatan kurikulum Pancasila, hingga kolaborasi lintas sektor untuk mengarus utamakan Pancasila di berbagai lapisan masyarakat. Semua ini bertujuan agar Pancasila tidak hanya dilafalkan, tetapi dihidupi dan dijalankan dalam tindakan nyata. Tugas ini tidak bisa dijalankan sendiri. Kita semua, seluruh elemen bangsa, dari pusat sampai daerah, dari pejabat hingga masyarakat, dari tokoh agama hingga pemuda, memiliki peran untuk menjadi pelaku utama pembumian Pancasila. Mari kita jadikan hari lahir Pancasila ini bukan sekedar kegiatan seremonial belaka, tapi momen untuk memperkuat komitmen kita terhadap nilai-nilai luhur bangsa. Jadikan setiap langkah, setiap kebijakan, setiap ucapan dan tindakan kita sebagai cerminan dari semangat Pancasila. Kita ingin Indonesia yang maju bukan hanya dari bidang teknologi, tetapi juga moral. Kita ingin Indonesia yang sejahtera bukan hanya angka statistik, tetapi juga rasa keadilan dan persaudaraan. Kita ingin Indonesia yang dihormati dunia bukan hanya kekuatan ekonominya, tapi karena keluhuran budinya dan kebijaksanaan rakyatnya. Saudara-saudari sekalian, peringatan Hari Lahir Pancasila menjadi pengingat bahwa masa depan bangsa di tangan kita semua. Kita ingin mewujudkan Indonesia Raya, maka tidak ada jalan lain memastikan bahwa Pancasila menjadi jiwa dalam setiap denyut nadi kehidupan. Akhirnya, mari kita bergotong royong, menjaga persatuan, menghargai perbedaan, menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan. Jadikan Pancasila sebagai sumber inspirasi dalam berkarya, berbangsa, dan bernegara. Di bumi ND yang kita cintai ini, di tempat di mana Bung Karno pernah diasingkan di sini sejak bulan Januari 1934 dan kemudian meninggalkan ND bulan Oktober 1938. Selama 4 tahun Bung Karno dibuang di tempat ini. Dalam bukunya, Bung Karno menyampaikan bahwa menggali Pancasila dari bumi Indonesia, dan itu dirumuskan dengan sangat baik ketika beliau dibuang di ND. Berbanggalah orang-orang ND, berbanggalah orang-orang Flores, berbanggalah orang-orang NTT, karena di tempat ini, di tempat yang sangat baik ini, di mana hadir semua masyarakat dari seluruh NTT, juga hadir masyarakat dari seluruh Indonesia zaman itu. Di zaman 1934 sampai 1938 sudah ada orang-orang seluruh NTT tinggal dan berdomisili di sini. Dari seluruh Indonesia juga sudah berdagang di sini. Di tempat ini, ketika Bung Karno dibuang, rumusan Pancasila yang tadi dibacakan sudah beliau rumuskan dengan baik di tempat ini. Karena itu, sebagai daerah yang oleh Bung Karno disebut sebagai bidangnya atau rahimnya Pancasila, tugas kita bersama menjaga agar spirit nilai dasar Pancasila kita terus praktekkan, kita terus nyalakan dari ND, dari Flores, dari NTT untuk Indonesia, dan itulah sumbangan paling besar rakyat NTT bagi Republik adalah bersama Bung Karno merumuskan Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Bagian terakhir ini saya tambahkan karena tidak ada dalam tuntutan Pak Yudian Wahyudi. Demikian Bapak Ibu sekalian, arahan dari Kepala BPIP Pak Yudian Wahyudi. Semoga dengan acara Hari Lahir Pancasila yang kita rayakan hari ini, di hari Minggu tanggal 1 Juni ini, setelah bagi umat Kristiani sudah ke gereja, tentu tadi kita mulai jam 10
banyak orang bilang takut panas, tadi khawatir. Jam 10 pagi itu kalau kita ingat sama dengan ketika Bung Karno membacakan naskah proklamasi 17 Agustus 1945, itu jam 10 pagi juga. Dan cuaca sangat bersahabat. Kita percaya bahwa cuaca yang bagus ini pertanda bahwa Tuhan merestui, leluhur juga menjaga kita semua. Amin. Demikian, Tuhan berkati kita semua, menolong kita semua untuk terus merawat, menyalakan terus api Pancasila dari NTT untuk Indonesia. Dirgahayu Pancasila, jayalah Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam sehat, salam kebajikan, salam bahagia bagi kita semua. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Hadirin tamu undangan dimohon berdiri. Pembacaan doa oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten ND. Kita mengambil sikap yang pantas untuk berdoa, menyertai doa yang saya bawakan secara katolik. Semoga Tuhan beserta kita. Mari menandai diri kita dengan tanda kemenangan dan tanda keselamatan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Maha Penyelenggara, dari kedalaman relung jiwa yang paling tulus, kami kumandangkan pujian, kami kidungkan syukur kehadirat-Mu yang kudus atas misteri kasih-Mu yang mengagumkan, kado terindah bagi negeri, hadiah paling luhur bagi bangsa, ideologi negeri, tiang topang penyangga bangsa, Pancasila. Darinya kami anak-anak negeri boleh bercengkrama ceria dalam keberbahagiaan, boleh bercerita riang dalam perbedaan. Kami memadu kasih dalam kasih persaudaraan dalam keberbahagiaan, di bawah naungan sejuk kepak sayap Garuda Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Hari ini di tempat, di bumi yang rahimnya keramat sakti, tempat di mana Bung Karno pernah ada di sini, menggali nilai-nilai kekayaan budaya yang kemudian menghadirkan sebuah mutiara yang paling indah, ideologi bangsa. Karena itu Tuhan Maha Penyelenggara, syukur tak henti kami naikkan kehadirat-Mu. Seraya kami minta kerahiman dan belas kasih-Mu untuk ikat kekal yang tenang, perhentian jiwa yang damai, arwah para pahlawan bangsa kami, wabil khusus Bapak bangsa kami, Putra Sang Fajar Insinyur Soekarno, beserta keluarga, para sahabat kenalan semasa di ND. Kiranya mereka boleh menikmati surganya di Kau. Tuhan, sumber kebijaksanaan sejati, beri kami semua kebijaksanaan ilahi-Mu, para pemimpin bangsa dan seluruh genap masyarakat NTT,
agar darinya kami boleh bahu-membahu, seia sekata, sehati sepikir, bergandengan tangan untuk mewujudkan Indonesia Jaya, Nusa Tenggara Timur yang maju, sejahtera, berkeadilan, berdaya saing, ende baru untuk semua, spirit baru, orientasi baru, semangat baru, pada akhirnya menghadirkan Endesari Leo Pawe. Tuhan Allah Maha Pengampun, ampuni dosa kami semua, karena kami terkadang secara sadar lalai memaknai tugas dan peran yang terberi. Bantulah kami dengan rahmat dan roh-Mu agar kami sanggup untuk dapat memaknai dengan benar setiap peran terberi sebagai kesempatan yang indah untuk memuliakan Engkau, kesempatan terindah untuk beribadah pada Engkau, dan beri kami roh takut akan Engkau, agar kami senantiasa bekerja dengan keras, bekerja dengan cerdas, bekerja tuntas, dan bekerja ikhlas. Jauhkan kami Tuhan dari negeri malapetaka dan marabahaya, agar kiranya Nusa terindah toleransi, ende kota lain Pancasila, laboratorium toleransi dan kerukunan terus kami rawat dan kami jaga demi memperkokoh ideologi Pancasila dan mewujudkan Indonesia Raya yang jaya, makmur, berkeadilan dan berdaya saing. Ini Tuhan doa kami, doa anak-anak negeri yang kami naikkan kehadirat-Mu. Engkau Maha mendengar, Maha mengetahui, dan Maha mengabulkan. Kabulkan semuanya itu, karena Engkau Allah Tuhan yang hidup, yang berkuasa, yang meraja, yang kami sembah dan kami imani senantiasa, kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan memberkati. Andika Bayangkari. Hadirin tamu undangan disilahkan duduk. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Upacara. Hormat Sarjana.
Inspektur Upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara menuju tribun undangan untuk menyaksikan acara tambahan. Upacara selesai, komandan upacara meninggalkan tempat upacara. Komandan yang berpegang, taruhkan pedang. Upacara selesai. Tanpa penghormatan pasukan, masing-masing yang itu akan dapat menyelesaikan acara berikutnya. Kerjakan! Acara tambahan yang pertama, penyerahan secara simbolis santunan duka BPJS Ketenagakerjaan masing-masing kepada Pius Paul JKM BPU menerima santunan sebesar 42 juta. Franciscus Severus Reko JKM PU dan BPU santunan sebesar 84 juta. Maria Magdalena Belo JKM BPU santunan sebesar 42 juta. Agatha Solo JKM PU santunan sebesar 42 juta. Kepada ahli waris penerima disilakan menuju tempat yang ditentukan. Kami mengundang Gubernur Nusa Tenggara Timur berkenan untuk menyerahkan.
Kami informasikan kepercayaan ini. Langkah BPJS tadi diserahkan oleh Gubernur, Wakil Gubernur NTT, anggota DPR RI. Dilanjutkan dengan foto bersama. Lanjutkan. Ya Pak. Maju! Jalan! Baba
Maju! Jalan! Kamera bisa main menyesuaikan dengan kamera. Kita main lebar semua. Dia belakang dulu. Mohon izin kami tunggu dari sini. 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Mohon izin salam Pancasila. 3, 2, 1. Foto bersama selesai. Mohon berkenan Gubernur, Wakil Gubernur, para bupati dan para wakil bupati serta unsur foto. Izin Bapak. 1, 2, 3. Salam Pancasila. 1, 2, 3. Tangan lagi, kami